Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di Indonesia, ya. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk semuanya, para pemirsa semua. Ini yang adalah Pak Bustomi. Itu ada nama Pak Lis Pandi atau Ibu atau Bapak? Dari Banyuates itu Pak, kawan saya. Siapa namanya? Pak Sawa itu. Pak. Ini belum muncul juga Pak Lispandi, tapi tidak apa-apa. Jadi tapi ya itu selalu begitu. Jadi tidak ada waktu yang selalu kita hendaki langsung jalan lancar-lancar saja. Jadi inilah namanya perjuangan. Perjuangan itu dengan keberadaan ini yang kita miliki. Kalau saya sekarang ini lagi musim dingin ya. Musim dingin sekarang ini suhu minus ya. Kalau dibuat es ini kita sudah lebih dingin dari es ya, lebih dingin dari es. Ini muncul juga ini saudara saya Pak Lukman Hakim ini. Ini juga dari Banyuates Pak. Oh iya, alhamdulillah ya. Jadi memang kita ini makin banyak itu makin baik ya, makin banyak makin baik. Iya. Karena apa? Ya kita itu tidak bisa sendiri. Ini ini berapa orang ini sudah masuk ini? Ya, ini dari Banyuates Pak. Oh, iya, saudara. Iya. Dari Sampang. Oke lah, kayak sekarang saya akan memulai saja dari Pak Bustomi ya. Ini kan penting. Oh iya. Yang akan kita bahas ini adalah penting. Jadi kita memang masalah ini dikendalikan dari Surabaya ya. Mic-nya dikendalikan dari Surabaya. Kenapa kalau semuanya bicara nanti kan nggak ketemu siapa yang mendengarkan, karena ini direkam. Ini direkam dan rekaman ini akan didengarkan ya cukup lama ya, mungkin seumur hidup kita mungkin sudah meninggal ya. Rekaman ini masih diputar ulang oleh saudara-saudara kita yang masih ada. Baiklah Pak Bustomi, jadi Pak Bustomi ya sedikit-sedikit dimulailah dengan membaca CV-nya sedikit. CV-nya itu dibaca sedikit lah ya. Jadi memperkenalkan diri supaya pendengar ini juga menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini untuk di wilayah Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, pas pagi sekitar ini jam 8 Pak. Untuk jam yang ada di saya jam 8 kurang 1 menit. Saya ucapkan selamat pagi kepada seluruh peminat pemirsa yang sangat cinta kepada budaya Madura, khususnya untuk legenda dan fakta sejarah Madura. Sebetulnya ini adalah untuk berbagi pengalaman selama saya menjadi guru SD, yaitu selama 41 tahun. Barangkali ada manfaat, setidak-tidaknya ada sedikit gambaran bahwa Madura ini sebetulnya kaya dengan peninggalan budaya, hanya kurang diinventarisasi. Bapak Ibu sekalian, nanti sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bapak Rahman, untuk yang ada pada biodata pada kurikulum vitae sebetulnya sudah saya kirim. Nama saya Bustomi, sesuai dengan yang tercantum di layar. Saya dilahirkan di Sampang tanggal 18 Maret tahun 1959. Kebetulan pada hari ini saya setelah pensiun dari tugas saya mengajar selama 41 tahun di SD. Sebetulnya sudah lama saya persiapkan. Sejak 2010 saya mengabdi sebagai dosen pada Fakultas Bahasa dan Sastra Indonesia, juga Sastra Madura, di sebuah perguruan tinggi swasta di Surabaya. Kemudian saya
sering membantu sebagai pendaftar atau instruktur bahasa Madura, baik membantu Kementerian Agama ya di Kabupaten Sampang, kemudian juga Dinas Pendidikan dan juga Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, yaitu memberikan beberapa konsep-konsep tentang bahasa dan budaya Madura. Adapun pengalaman-pengalaman, saya biasa mengikuti seminar, kemudian alhamdulillah ini bukan pamer tetapi sekadar untuk memberikan semangat kepada para pendengar khususnya yang masih muda-muda, bahwa kita sebagai guru SD bukan berarti bahwa kita ini memiliki pemikiran setingkat SD, tapi guru SD bisa memahami multiple intelligences seperti yang dikatakan oleh Watt Gardner. Guru SD bisa mampu memiliki beberapa kemampuan menguasai pelajaran dibanding dengan guru lanjutan. Jadi saya pernah waktu masih remaja tuh juara 3 lomba mengarang tingkat remaja. Kemudian pernah juga saya juara 3 lomba mengarang menulis surat di nasional tahun 83. Juga saya hasil karya saya sebuah puisi Tragedi Berdarah di Waduk Dipa. Ini juga mendapatkan penghargaan nasional dari Malang. Juga saya pernah untuk Madura ini, saya juga sebagai pelukis pernah berhasil meraih juara 2 lomba lukis lingkungan hidup pada tahun 1998. Adapun kemudian sebagai rasa cinta saya, ketika Suramadu itu sudah jadi, ada lomba karya tulis ilmiah tentang kemaduraan, yaitu mengarang sebuah buku. Alhamdulillah yang dilaksanakan oleh Universitas Dr. Sutomo Surabaya, saya meraih juara 2, juara lomba karya tulis tentang kemaduraan. Kemudian berikutnya, karena saya sebagai guru SD, saya juga beruntung pernah menjadi juara 2 kepala sekolah berprestasi tingkat kabupaten. Dan kemudian karena saya juga orang panggung, saya pernah bertahan selama 3 tahun, yaitu juara drama komedi tingkat kabupaten. Dan ada lagi tambahan di sini, saya oleh Bupati Sampang pada tahun 2015 itu mendapatkan atau saya diberikan tanda penghargaan sebagai budayawan, khususnya seniman dongeng. Itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Kemudian di organisasi juga saya ada di Paguyuban Adep Asor. Lalu kemudian saya ada pada seksi budaya Paguyuban Bu Remek. Bu Remek ini rangkaian bunga itu tuh remek, maksudnya tuh ada memiliki arti Kirotoboso adalah rangkaian bunga untuk kemanten. Itu yang dijadi namanya itu menjadi Kirotoboso Aputu Rembegen Mekasen. Ini anggotanya 7 kabupaten, Bapak Ibu. Kemudian juga saya mendapatkan kepercayaan sebagai Dewan Penasehat Perkumpulan Madura Timur Dulu di Kabupaten Sampang sejak tahun 2020. Jadi biasa saya sekarang setelah saya pensiun mendapatkan amanah untuk menjadi narasumber yang berhubungan dengan bahasa dan budaya Madura. Itu sedikit identitas yang bisa saya sampaikan pada para pemirsa. Ya, berikutnya ini adalah buku yang karya saya, ini ada buku pelajaran dan sebagainya. Kemudian ada buku silsilah yang tengah ini, yang paling kiri adalah ini bagian yang tengah ini karya saya, yang kiri ini adik saya Krepan Sartini. Kemudian yang paling kanan itu adalah buku bahasa Madura untuk buku paket bahasa Madura khas Sampang. Yang ada warna hijau dan merah. Yang tengah silsilah Keraton Madura Barat. Mungkin bisa langsung PowerPoint, Pak ya? Iya, iya. Iya, bisa langsung PowerPoint. Nah, ini antara legenda dan fakta sejarah. Sedikit Bapak Ibu sekalian, para pemirsa tercinta, juga mungkin ini adalah tretan-tretan Madura, baik yang ada di Pulau Madura, juga yang
berada di Indonesia tapi luar Madura, atau juga yang ada di luar negeri. Di sini ada beberapa hal pengertian, ya, kita sebetulnya hanya kembali ke awal dulu. Saya yakin bahwa pemirsa sudah paham, tapi paling tidak pembatasan istilah ini perlu saya sampaikan bahwa orang mengartikan legenda itu macam-macam. Dari beberapa sumber dan literatur saya ambil 5. Cerita rakyat itu biasanya dianggap peristiwa yang benar oleh yang punya cerita. Jadi cerita yang dianggap benar. Bahkan orang-orang dulu mengatakan bahwa yang namanya legenda itu cerita khayal yang dihubungkan dengan isi kedaerahan. Meskipun batasan ini tidak sepenuhnya kita anggap benar, tetapi tidak semua legenda adalah khayal. Umumnya sejarah memang banyak didukung oleh legenda. Artinya sekalipun legenda itu memiliki bumbu-bumbu penyedap atau pemanis, tetapi biasanya tempat kejadian, waktu, di mana itu biasanya banyak yang cocok dengan fakta sejarah. Jadi sulit sejarah lepas dari legenda. Kemudian ada juga mengartikan bahwa cerita zaman dulu yang ada hubungannya dengan peristiwa. Ini saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian juga ada mengatakan bahwa salah satu jenis cerita sebagai ekspresi budaya. Jadi ekspresi budaya ini adalah bagaimana mereka menanggapi, mengekspresikan, mewujudkan perasaan itu dalam wujud kehidupan sehari-hari. Tentu saja ini berhubungan dengan aspek budaya sosial di masyarakat. Berikutnya, orang mengatakan ini cerita tradisional yang menceritakan orang tertentu. Jadi kadang-kadang ada figur sentral. Kalau misalnya di Madura tentang Joko Tuli, tentang Ujuk Rambut, tentang Raden Segoro, dan sebagainya. Lalu dongeng atau cerita orang suci, makhluk supranatural, ini orang-orang memiliki kehebatan. Elemen mitologi mengenai fenomena alam terkait totalitas orang tertentu yang dihubungkan dengan sejarah. Nah, ini pada PowerPoint yang pertama. Ya, kita teruskan dulu ke PowerPoint yang kedua. Ya, jenis-jenis legenda Bapak Ibu sekalian. Meskipun di sekolah-sekolah diajarkan, tetapi mungkin ada baiknya sebagai contoh secara ringkas. Pertama adalah legenda keagamaan. Kembali di sini menunjukkan orang suci berhubungan dengan syiar Islam dan berisi teladan yang mempengaruhi pola kehidupan keagamaan masyarakat dahulu pada waktu orang-orang belum begitu paham tentang masalah agama. Jadi pada awal-awal agama itu disiarkan, khususnya Islam. Satu contoh misalnya legenda Syekhona Khalil. Jadi Syekhona Khalil dari sisi sejarah jelas ada bukunya. Nah, dari sisi legenda adalah karomah-karomah kelebihan beliau yang tentu tidak bisa kita jangkau dengan akal kita. Karena berbicara alam gaib itu ada artinya. Bicara alam mistik ada artinya. Kemudian berikutnya, legenda alam gaib ini yang syarat dengan muatan tahayul. Biasanya dari pengalaman seseorang, kemudian di situ tidak jelas di mana, kapan, waktunya, dan sebagainya. Ini PowerPoint kedua, Pak. Mungkin kita teruskan ke PowerPoint yang ketiga. Oh, masih lanjut, Pak, ya ini. Yang ketiga ada legenda perseorangan. Ini dikaitkan dengan orang-orang yang dianggap benar-benar terjadi. Misalnya cerita Panji dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, berhubungan dengan asal-usul nama tempat. Nah ini di Madura begitu kental. Kayak Lesap itu namanya dikaitkan dengan tempat-tempat seperti Bangkalan, Pamekasan, Sumeneb dan sebagainya, atau Pasongsongan dan sebagainya. Nah ini yang keempat inilah yang nantinya akan kita persempit pembahasan. Artinya nama-nama di Madura yang sudah kami melekat kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak bisa membedakan mana yang sejarah dan mana yang legenda, mana yang fakta dan mana yang fiksi. Demikian Pak, mungkin kita bisa lanjut.
Nah, ini pengertian tentang fakta sejarah. Fakta tentu kita paham bahwa ini adalah hal yang nyata, bisa kita lihat, bisa kita raba, kita bisa dengarkan, kita bisa rasakan. Nah, maksud saya yang pertama adalah terjadinya peristiwa sejarah berdasarkan bukti-bukti yang ditinggalkan sudah mengalami pengujian secara cermat. Bahasa ini sama muatannya dengan pernyataan kalimat yang kedua, yaitu keterangan lisan, juga tertulis. Jadi sejarah ada yang diabadikan secara lisan, ada secara tertulis, ada dengan tutur, ada dengan bukti tertulis. Dan di sini sejarah ya yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah setelah diuji dengan kritik sejarah. Jadi kalimat ini senada. Di atas ada kata-kata pengujian secara cermat, di bawah diuji dengan kritik sejarah. Jadi paling tidak harus cermat, apa benar kroniknya, apa benar urutan dari waktunya. Kadang-kadang ternyata yang ada di legenda dengan yang ada di sejarah ini tidak cocok. Nanti akan saya beri contohnya. Kita lanjut pada poin-poin berikutnya, yaitu jenis-jenis fakta. Ada fakta benda. Nah, tadi mungkin bisa balik, ada jenis fakta apa sebelum ini. Nah, ini ada fakta benda. Fakta benda yaitu bukti-bukti fisik yang tidak bisa dipungkiri. Bukti-bukti fisik dalam sejarah yang tidak bisa dipungkiri. Bukti-bukti arkeologis, bukti-bukti tertulis, bukti-bukti yang bisa kita perhatikan, dan itu pun juga kita bisa tanyakan kepada sumber-sumbernya. Jadi misalnya bangunan-bangunan yang masih ada dan sebagainya. Kemudian yang kedua, itu fakta mental. Fakta mental mungkin secara tertulis dijelaskan bahwa dulu ada yoni, ada tempat ibadat, kemudian ada bukti-bukti karya-karya sastra. Di situ bisa kita baca bahwa masyarakat di zaman itu, ataupun misalnya zaman purba, bisa kita gambarkan masyarakat seperti ini, tempatnya seperti ini, pertemuannya seperti ini, tempatnya seperti ini, mentalitasnya seperti ini misalnya. Kemudian ada fakta lunak. Fakta lunak adalah fakta yang walaupun itu adalah fakta sejarah, tapi masih bisa dipertanyakan, masih bisa dipersoalkan, masih bisa dikritik, karena mungkin fakta-fakta itu perlu diperbaiki. Fakta-fakta itu perlu diluruskan. Ini namanya fakta lunak. Sementara fakta keras adalah fakta-fakta atau bukti-bukti yang tidak bisa kita sangkal. Karena kebenarannya betul-betul sahih. Karena kebenarannya betul-betul tidak bisa kita abaikan begitu saja. Ini adalah fakta keras. Jadi semacam harga mati yang sudah tidak bisa diungkit-ungkit lagi. Demikian jenis fakta sejarah. Mungkin bisa lanjut kita ke poin berikutnya. Cerita rakyat Madura yang akan saya bicarakan hari ini adalah legenda setempat. Jadi legenda setempat ini karena umumnya kronologinya tidak sama, Pak. Kemudian ada hal-hal yang bumbunya terlalu banyak. Raden Segoro, ini terkait nama Madura. Jadi kita fokuskan hari ini yaitu tentang nama-nama tempat. Jadi, benarkah nama tempat itu berkait dengan tokoh legenda ini? Kemudian Joko Tule dan Dempu Awang. Joko Tule dan Dempu Awang ini ceritanya bukan hanya terutama yang namanya Dempu Awang. Ternyata Dempu Awang itu bukan hanya di Madura. Ya, di daerah lain juga ada, seperti di Ponorogo, seperti di Rembang, seperti di Bali, ada juga yang pun Kerajaan Keling. Siapa sebenarnya Joko Tule ini, dan kemudian dia berjumpa dengan Dempu Awang. Siapa sebenarnya Dempu Awang? Masih menjadi kontradiksi di Madura. Apakah Dempu Awang itu Sampu Tualang? Apakah Dempu Tualang itu Laksamana Cengko dan sebagainya. Yang ketiga yang sangat kental dalam Madura dan diyakini adalah kisah-kisah legenda Kek Lesap. Nah, Kek Lesap ini begitu fenomenal. Kek Lesap ini dihubungkan dengan nama Bangkalan, dihubungkan dengan nama Sumenep, dihubungkan dengan nama Pamekasan,
kemudian dihubungkan dengan nama tempat-tempat lain yang terkait dengan kehidupan beliau. Dan beliau ini menurut sejarah banyak catatan yang menulis bahwa beliau meninggal tahun 1750 Masehi. Begitu Bapak untuk ini, dan kita nanti bisa mulai diskusi. Saya tidak bermaksud menggurui, tetapi kita menginventarisasi. Mungkin ada beberapa urun rembuk pendapat yang bisa kita manfaatkan agar anak kita nanti memiliki kecerahan, mendapatkan pencerahan bahwa fakta-fakta itu, ini fakta sejarah, ini adalah legenda. Jadi saran saya, andai kata suatu ketika nanti saya menulis sejarah, maka saya akan menulis ini fakta sejarah, ini adalah legenda. Demikian juga saran saya kepada para pemerhati, para pendengar yang berbakat menulis. Kita katakan secara gamblang, mana yang sejarah dan mana yang fakta. Tentu yang sejarah akan menonjolkan kebenaran secara kronik, secara urutan, siapa, di mana, bagaimana. Sementara yang ada pada legenda, itu syarat dengan muatan moral. Pesan-pesan yang beri nasihat, yang orang Madura mengatakan berburu. Sehingga kedua hal itu saling melengkapi. Dalam sejarah kita ketahui adalah fakta nyatanya, sedangkan yang legenda kita pertimbangkan bagaimana orang dahulu menyampaikan ajaran moral agar kita menjadi yang baik. Demikian Bapak Rahman, guru saya tercinta, guru saya yang paling saya kagumi, juga kawan-kawan saya, saudara-saudara saya yang bergabung. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Bustomi. Ini luar biasa. Ini di depan ini saudara-saudara ini apa? Saya kira bisa bisa memberikan masukan. Bagaimana kalau ini kan tadi bagus sekali ya. Jadi mengutarakan mulai Syekhona Khalil ya. Jadi ada kisah-kisah legenda atau cerita-cerita keagamaan. Itu Syekhona Khalil itu boleh katakan adalah banyak adalah gurunya kiai-kiai Jawa. Ya, kiai-kiai di Jawa. Dan dalam kisah-kisahnya memang kalau saya ikuti spektakuler dan kadang-kadang sangat ajaib ya. Yang pertama, saya ingatkan kepada kepala sekolah. Ini ada gangguan apa ini? Iya, iya. Di lembaga. Ini memang ada suara dari sana. Pak Dik, apa ada orang yang itu di unmute? Sudah saya mute. Oh, oke. Terima kasih. Pak Didin. Ini memang tidak harus dari yang hadir ini kira-kira siapa ya Pak Bustami yang bisa memberikan masukan? Saya kan tidak banyak kenal beliau itu ya. Pak Bustami siapa dari saudara-saudara atau teman-teman di sana? Bapak Lispandi. Ada Bapak Lispandi dari Banyumates, ada Ibu Fadilatul Laila juga dari Banyumates. Ada Bapak Lukman Hakim juga dari Banyumates. Iya. Nah, saya silakan Pak Lispandi dulu. Bagaimana Pak Lispandi? Apa bisa? Silakan. Dia unmute. Ibu Fadilatul Laila. Silakan kalau mau beri masukan. Pak Asen belum siap juga. Siapa yang Pak Asen? Silakan Pak Asen. Silakan. Ya, bagaimana komennya tentang apa yang disampaikan oleh Pak Bustomi tadi? Itu ada berbagai macam tadi. Silakan Bapak Asin. Iya. Jadi memang dalam kondisi sinyal yang kadang-kadang tidak stabil dan kadang-kadang gangguan lingkungan. Ini Pak Asin sebetulnya keluar masuk gitu. Jika suasananya memang kita akan mengalami kesulitan juga ya. Dalam recording ini gitu ya.
baiklah ini Pak Anu. Tadi itu memang menarik sekali ya, bahwa kalau kata saya lihat dari legenda keagamaan, kita mulai dari yang paling atas tadi. Jadi legenda kan ada legenda keagamaan, yaitu orang-orang suci yang kental dengan syiar keagamaan. Nah, memang yang terkenal untuk Madura itu belum ada tandingannya. Kalau saya kata ini yang melebihi Syaikhouna Khalil. Iya. Syaikhouna Khalil itu kalau di kita, ya kalau dulu, ya sekarang pondoknya besar lah ya, pondoknya makin besar. Iya. Syaikhouna Khalil itu Pertama di Jengkebuan dulu tuh Pak. Oh gitu ya, ya. Jadi ya saya tidak bisa mengikuti seluruhnya ya, tapi saya hanya melihat perkembangan. Ya kadang dulu pada waktu awal-awal saya di Bangkalan itu ya, waktu kelewat itu ya masih kosong-kosong saja itu hanya, tapi ya terus ada bangunan gitu loh. Ya, sebetulnya kalau kita itu banyak kehilangan apa ya, satu-satunya fakta sejarah yang paling komplit itu betul-betul di Sumenep. Ya, kita di Bangkalan itu termasuk yang banyak yang hilang ya. Padahal kan kita nama Bangkalan itu kan Bangkulon. Bangkulon kan. Bangkulon ya Pak. Asalnya dari kata gerbang kulon. Itu bukti fisiknya Pak. Ada ditemukan di salah satu pelabuhan besar yang menjadi pintu barat di kawasan Bangkalan, yaitu di Ujung Anyar. Dulu pelabuhan ini bukan di Gamal, tapi Ujung Anyar dan Ujung Piring. Sekarang sudah ganti namanya Cung Anyar dan Cung Pereng. Jadi di Ujung Piring, di Ujung Anyar inilah ditemukan bukti tertulis sebuah prasasti yang sekarang ini masih dipegang orang tertentu. Ada kata-kata gerbang kulon yang kemudian jadi Bangkulon. Belanda menyebut Bangkalin, kita menyebut Bangkalan. Jadi ini fakta yang sejarah. Sementara menurut cerita legenda itu dari kata Bengkalaan, ketika Kek Lesap itu berhasil dibunuh oleh pihak keraton, kendati pun rajanya adalah ayahnya sendiri. Karena dia dianggap akan mengkhianati orang tua sendiri, akan melakukan sendiri. Tapi rasa-rasanya secara moral tidak mungkinlah seorang masyarakat atau siapapun mengatakan bengkak kepada anak raja. Mana mungkin berani secara moral. Bengkalaan itu tewas sudah. Lain katanya tompas Pak, kalau dalam bahasa Madura. Saya yakin tidak mungkin orang berani katakan begitu. Anak Pak Kelebun saja dikatakan bengkak tidak mungkin berani. Nah jadi secara akal sehat tidak mungkin. Tapi paling tidak ini berisi pembelajaran. Pesan moralnya bagaimanapun anak memiliki kehebatan setinggi langit. Katanya orang Madura bisa ngokir langit, tetapi kalau kepada orang tua tidak boleh dong berbuat seperti itu. Ini isinya. Begitu Bapak Rahman. Iya, ini kan bagus ya. Kemudian juga tadi itu memang ada juga legenda alam gaib. Legenda alam gaib ya. Kalau bisa diberikan contohnya, apa misalnya legenda alam gaib itu yang terkenal untuk Sampang atau Bangkalan atau Pamekasan, Blige. Ya. Jadi yang legenda alam gaib ini Pak, khususnya mulai zaman awal-awal penduduk yang ditempati dulu dipercaya itu Raden Segoro. Misalnya Raden Segoro itu ketika dia masih remaja, itu tidak bisa menaklukkan 2 ekor ular raksasa yang kemudian menjadi tumbak Alikuro dan tumbak Sidunggolo. Nah, ini juga cerita khayal yang sulit kita masih menerimanya, tombak-tombak ini. Kemudian juga bagaimana kisah misalnya yang ajaib ketika Islam masuk ke Madura Barat sekitar tahun 1528.
zamannya Empu Bageno. Empu Bageno ini seorang patih sakti dari Arosbaya, satu zaman dengan Sunan Kudus. Dia itu datang ke Jawa Tengah, itu naik kendaraan bukan kapal, bukan sekoci, tetapi naik kerocok, Pak. Kerocok ini adalah kelopak, bungkus bunga kelapa, yang warnanya coklat, yang biasa dibuat untuk perahu-perahuan. Ini juga gaib. Ketika dia berangkat ke Jawa Tengah menghadap Sunan Kudus, atas perintah dari... Itu Sunan Kudus atau Sunan Muria ya? Sunan Kudus, Pak. Sunan Kudus. Okay. Jadi ya Syekh Ja'far Shadiq. Ini Sunan Kudus ini satu zaman dengan di Kerajaan Pelakaran ketika raja sudah mulai sepuh, yaitu namanya Raden Pragalbo. Orang Madura mengatakan Raden Pragalbo. Karena beliau sakit mulai tahun 1528 sampai akhirnya beliau wafat tahun 1531 Masehi. Beliau coba sekarang jabatan tuh PLT, Pak, kepada putranya ini. Nah, di masa itulah Islam masuk dengan suatu berita gaib bahwa beliau itu bermimpi ketemu sebelum mempelajari agama Islam ke Jawa Tengah, yaitu ke Syekh Ja'far Shadiq yang tak lain adalah Sunan Kudus. Yang diutus ini, Empu Bageno ini orangnya rambutnya gondrong, kukunya panjang-panjang, jadi sampai di sana tampak bagai orang aneh dengan naik kerocok itu. Ringkas cerita, ketika beliau sudah mempelajari Islam, sudah nyantri, sudah bersih, sudah bagus, ketika mau pulang ternyata kerocok tidak bisa dinaiki, Pak. Kemudian beliau mengatakan, Kanjeng Sunan, ketika dulu saya beragama Hindu, saya bisa naik kerocok ini, saya bisa sakti. Kenapa setelah saya masuk Islam, kok kerocok ini tenggelam? Akhirnya salah satu versi cerita itu mengatakan, Sunan Kudus dawuh begini, Empu Bageno, sudahlah silakan Anda pejamkan mata. Silakan kerocok itu letakkan di selangkangan Anda, menghadaplah Anda ke Madura. Setelah memejamkan mata suruh baca bismillah. Nah, begitu buka mata atau melek dalam bahasa Madura melak, ini sudah sampai di Arosbaya, Pak. Oh, ini juga cerita gaib. Ya, inilah cerita gaibnya yang sudah kita terima. Ya, seperti ini yang saya katakan tadi, poin-poinnya itu kan cuma 1, 2, 3. Nah, pendengar ini ingin contoh yang nyatanya itu seperti apa? Nah, tadi itu kalau ini lagi ya, punya nggak cerita kisah Syekhona Khalil? Kisah gaib Syekhona Khalil. Iya. Contoh, Pak, ya. Contoh misalnya cerita yang mungkin oleh orang lain dianggap hayal, tapi bagi Syekhona Khalil tidak. Karena orang karomah ini, Pak, apa yang dia dawuhkan itu bersamaan dengan kehendak Allah. Jadi ketika Allah menakdirkan bibir seorang yang hebat ini demikian, disertai dengan bukti. Jadi kalau dalam kelas tinggi, kalau Nabi, itu kan kita sebut mukjizat. Tapi bagi orang alim, waliullah, itu mereka disebut karomah. Jadi bukan dia yang bersamaan. Ketika beliau mengatakan, misalnya satu contoh, ketika Syekhona Khalil mengatakan merah, itu bersamaan dengan takdir Allah. Beda dengan kita. Seperti saya banyak dosa, ketika saya mengatakan merah, malah hijau, Pak. Nah, Syekhona Khalil itu misalnya begini, seorang polisi ini oleh polisi di Bangkali merasa kesulitan karena menangkap seorang penjahat buronan yang lari ke arah utara. Kemudian karena sudah secara teknis kepolisian sudah kehilangan akal polisi terhadap maling ini, maka kemudian ada orang mengatakan, Pak Polisi, bagaimana kalau kita menghadap saja kepada Syekhona Khalil? Barangkali beliau itu bisa memberikan suatu nasihat. Tentu polisi di zaman itu bingung, Pak. Syekhona Khalil ini kan kiai kok disuruh nyari maling. Nah, ini bagaimana caranya? Akhirnya dengan amat terpaksa polisi itu datang juga nyabis, Pak, ya. Soan, ringkas cerita begini, Kiai, saya mohon nasihat Kiai. Kami kepolisian merasa kelabakan
karena mencari buronan besar yang melarikan ke arah utara. Bagaimana caranya supaya maling besar ini yang meresahkan masyarakat bisa kami tangkap. Kemudian Syekhona Khalil itu setelah merenung sejenak, memberi tugas pada orang itu, begini Pak Polisi, silakan aja Anda sekarang membeli garam Inggris. Itu garam Inggris itu Pak, bahasa kimianya saya lupa Pak. Yang untuk pencahar nih Pak. Nah, polisi makin bingung, apa hubungannya? Iya, apa hubungannya maling dengan garam Inggris? Orang-orang tambah bingung. Mengapa kok mau menangkap maling kok pakai garam Inggris? Maka polisi itu dengan amat terpaksa ya cari di pimpinan untuk garam Inggris. Tapi sebelum beliau itu para polisi pulang, maka kemudian polisi nanya, diapakan garam Inggris ini Pak Kiai? Silakan sampian minum nanti itu. Ya dengan proses itu mungkin diberi air atau apa saya tidak paham. Hanya setelah diminum sampai berangkat ke arah utara. Berangkat sang polisi itu Pak. Setelah kira-kira mencapai ke daerah utara, karena daerah utara itu banyak jembatan. Tapi jembatan yang paling besar itu jembatan Bukit. Saya tidak tahu jembatan yang mana. Tiba-tiba polisinya sakit perut, Pak. Begitu sang polisi sakit perut, karena zaman itu sulit mencari tempat yang namanya kakus. Karena zaman Syekhona ini, Syekhona saja tuh meninggal tahun 1925, Pak. 26 berdiri NU. 27 NU-nya. Ketika sang polisi ini sudah sakit perut, akhirnya cari sungai. Ditemukanlah sebuah jembatan. Turun aja polisi, dibuka celananya, telanjang. Tiba-tiba malingnya ada di bawah jembatan ini, Pak. Jadi malingnya itu ternyata di bawah jembatan. Langsung malingnya itu angkat tangan. Tahu polisi tidak bisa lari. Di atas polisi, di bawah juga polisi yang mau ini, Pak. Nah ini. Nah, siapa yang menangkap? Artinya secara akal sehat, apa hubungannya garam Inggris dengan menangkap maling? Nah ini antara mau dikatakan fakta, ini fakta. Karena memang ini sejarah ini banyak yang ditulis, dinyatakan di keluarga sendiri, kemudian ditulis oleh beberapa penulis. Itu contohnya Pak. Kemudian juga beliau bisa nebak talas itu ada isinya apa tidak. Misalnya ada orang nanam talas. Pak Kiai, saya mau nanam talas. Oh ini yang barang tidak ada bijinya. Kan tidak melihat beliau itu dalam tanah, Pak. Tanah itu kan tidak terlihat, masih tergolong gaib gitu, sama dengan bayi dalam kandungan. Kalau dulu kan masih gaib ya, sekarang ada misalnya sudah bisa dengan alat tertentu bisa dideteksi di layar pakai USG. Tapi zaman dulu sebelum ada USG, bayi yang belum keluar itu masih juga gaib, sulit menentukan lagi atau keluar. Nah, Syekhona Khalil sudah bisa menebak. Talas ini ada isi apa tidak? Itu kira-kira antara fakta dengan apa ya Pak ya? Dengan legenda itu tadi. Contoh-contoh itu. Ini sudah beberapa contoh ini. Ini barangkali ada teman-teman yang lain atau Mas Panakajaya. Bagaimana? Apa sudah siap? Silakan Mas Panakajaya. Oke, salam kenal Pak Bustomi. Iya Pak. Selamat ini dari pagi. Madura Pak ya? Saya dari Situbondo Pak. Alhamdulillah, Tretan TV. Ki Reng Sepo, Reng Sumenep Pak, gula Pak. Eki, ngere. Iya, sayang tadi saya telat Pak, masuk jam 8.25. Tadi sudah selesai kayaknya ya. Tidak apa-apa. Tapi tadi saya nangkap pembahasan tentang legenda. Di tempat saya juga banyak sekali Pak legenda-legenda itu, seperti cerita Dewi Rengganis ya, kemudian Pangeran Situbondo dan sebagainya. Itu memang apa namanya, bagi saya ya legenda ini walaupun bukan apa namanya, bukan sebagai fakta sejarah gitu ya, tapi di sana itu ada fakta mental gitu. Di mana masyarakat itu hingga saat ini ya, dari sepengetahuan saya gitu, fakta-fakta mental itu yang menumbuhkan apa ya, semangat gitu ya, semangat. Mirip Pak ya. Iya, semangat, kemudian pandangan hidup gitu, dan apa namanya ya,
prinsip gitu ya. Itu yang saya temukan di masyarakat kami ya, masyarakat Madura yang ada di Situbondo gitu ya. Bagaimana kemudian tradisi-tradisi yang berlatar ini ya dari legenda itu kemudian dihidupi oleh masyarakat. Misalkan seperti ini Pak, seperti di tempat kami ya di Sumber Malang itu dekat Dewi Rengganis itu ada banyak sekali Pak tradisi-tradisi yang dibangun gitu ya, baik itu ritual, kesenian itu berdasarkan itu. Nah, nilai-nilainya itu menurut saya baik sekali gitu. Karena ada bagaimana kemudian manusia bisa menghubungkan dirinya dengan Tuhan, kosmologi gitu dan ekologi ya terutama karena itu lingkungan konservasi gitu. Nah, menurut saya legenda ini memang harus dihidupkan gitu. Benar-benar. Karena saya melihat ini adalah potensi yang apa namanya yang harus dilestarikan gitu. Karena ini yang akan menjadi bekal gitu bagi masyarakat. Begitu mungkin Pak. Jadi cuman sayangnya di tempat saya ini tidak terdokumentasi dengan baik. Itu yang apa masih menjadi PR kami gitu ya. Legenda-legenda ini masih sifatnya tutur gitu ya, oral tradition dan masih belum terdokumentasi dengan baik. Mungkin nanti saya dan teman-teman akan melakukan pendokumentasiannya seperti apa yang dilakukan Pak Bustomi. Iya. Ya, karena itu penting sekali. Ini menarik Pak pembahasannya. Saya mengikuti. Iya, ini memang kita tunggu ini. Bagaimana ini kumpulan legenda. Ini kan nanti kita punya kumpulan legenda. Bisa Pak. Dan ini ya, menarik, kekayaan. Ini kekayaan. Kalau setiap daerah, setiap suku itu punya kelebihan masing-masing. Dan itu tidak bisa digantikan dengan filsafat manapun, gitu. Tidak anu. Nah, meskipun ada masuknya agama Islam, ada pengaruh Hindu, ada pengaruh itu, tapi hakikat aslinya itu akan kelihatan di sana. Hakikat aslinya akan kelihatan. Makanya kalau kita ini hidup ini saling berbagi ya, saling berbagi. Itu nanti Pak Nakajaya juga Pak Bustomi terus yang lain juga pendengar ini. Saya ini juga akan dekat dengan yang namanya Templeton Foundation. Templeton Foundation itu tiap tahun membagikan yang namanya grant. Grant. Nah, tapi kalau nanti ada semacam proposal untuk menyelesaikan itu pengumpulan legenda rakyat atau syair-syair rakyat yang ada itu kan, ini syair-syair yang dibuat di Madura, pada itu di Bangkalan, di Sampang, ini kalau dikumpulkan itu luar biasa sebetulnya. Ratusan Pak. Nah, tapi kan tidak ada catatannya. Saya memang mengumpulkan tulisan tangan, tapi saya kumpulkan di Parung. Saya belum mendokumentasikan secara digital. Saya khawatir dimakan rayap juga gitu loh. Kalau ada tapi juga saling melengkapi Pak. Saya juga menyimpan itu Pak. Nah, ini tadi saya mau sedikit menambah. Yang paling fenomenal ini kayak lesap nih Pak. Jadi satu contoh begini. Kalau orang mengatakan bahwa Bangkalan itu berasal dari kata Bengkalaan, itu kayak lesap itu secara kronik sejarah, urutan sejarah 1750. Sementara ada peta VOC, Pak. Peta VOC ini 1701, saya pelajari, ternyata sudah ada kata-kata Bangkalin. Jadi Belanda itu tidak bisa mengatakan Bangkalan, Pak, tapi Bangkalin. Nah, di sini ternyata atas dasar fakta ini bisa kita mengkritisi meninggalnya Kek Lesap dengan peta ini saja sudah beda 49 tahun. Kemudian yang Sumenep, Pak. Sumenep itu kalau dalam cerita Madura itu katanya moso nginep. Jadi akrab dengan Kirotoboso, Pak. Kirotoboso ini kan Jawa ada, Madura Kirotoboso. Contohnya tongket, tongtong deket. Kocah, kotlo, koto becah. Kemudian sarong, bongsa pakuna borong. Bengkambeng sekoko. Ini sama Pak. Ini kesamaan akulturasi budaya antara Jawa dengan Madura. Sumenep itu
kalau kita hitung Ki Lesap itu pernah ada dalam catatan sejarah, beliau pernah menjadi seorang adipati 1749 sampai 1750 setelah menaklukkan Sumenep. Ternyata dalam kitab Pararaton itu maknanya jadi lain. Kalau di sana dikatakan moso nginep, musuh yang menginap secara Kirotoboso. Tapi di dalam kitab Pararaton yang ada sebelum tahun 1600. Jadi pada abad ke-16 ini saja kalau dihitung kronik batu 1400 sekian sampai 1600 Ki Lesap. Artinya 150 tahun sebelum Ki Lesap, kitab Pararaton sudah menyatakan bahwa ada kata-kata songenep berasal dari kata song dan enep. Ini lagi Kirotoboso, Pak. Song ini artinya lembah, enep ini artinya sejuk. Orang Madura saja kalau begitu senep, Pak, ya, karena ada kesenep. Jadi senep itu berhubungan dengan sejuk, Pak. Jadi song enep adalah lembah yang sejuk. Di sana ada pelabuhan internasional yang dulu dikelola oleh Arya yang ditugaskan dari Jawa Tengah, Pak. Jadi di sini kita bisa lihat kesenjangan cerita versi kitab Pararaton sebelum abad 16 dan versinya legenda 1750. Ini saja hitung-hitungan kasar sudah berbeda 150 tahun, Pak. Jadi tidak benar secara sejarah bahwa yang namanya Sumenep itu berasal dari kata mosonginep. Tapi lebih pas song dan enep dalam kitab ini, Pak. Ini bagus ya. Jadi kita berdiskusi, berbincang ria seperti ini, satu mengingatkan, satu nambahin. Itu memang menyenangkan. Ini didokumentasikan. Terus kita itu ada tindak lanjut. Tadi ya syukur kalau Pak Anak Gajahnya juga bersama tim-timnya itu juga melakukan itu dokumentasi legenda-legenda tadi. Coba kalau enggak kita akan kehilangan yang sebetulnya ini adalah kalau saya ini mutiara. Ini mutiara. Ada orang menganggap mutiara ini tidak berarti loh. Nanti dulu. Ini sebetulnya kalau kita mau menghayati ya, ini lebih bagus. Lebih bagus. Ya, lebih bagus. Daripada kadang-kadang kita kan melihat film kartun yang ada di TV itu, ya, yang di TV itu diputar dari mana? Nah, ini nggak nyambung sama sekali dengan anak-anak kita, dengan akhirnya ya anak kita ini masa depannya itu mau kemana sih? Kita itu mau kemana? Ya, dengan abad-abad digital ini kita mau kemana? Terus kita ini sebagai jati diri suatu bangsa ini, jati diri kita ini mana? Sebetulnya kita sudah bagus, kita mempunyai filsafat bangsa yaitu Pancasila ya sebagai pedoman. Kita itu Bhinneka Tunggal Ika. Perkara perbedaan politik ya biarin saja ya perbedaan politik. Itu di luar kita tuh, Pak. Iya. Ini mari ini budaya bangsa ini kita amankan, kita dokumentasikan. Jadi Pak Bustomi dari Sampang sudah walaupun masa-masa pensiun, kalau ada yang masa pensiun kan tinggal wiridan. Nah ini saya juga tidak sepakat. Jadi saya sendiri juga pensiunan. Kalau saya pensiunan. Tapi ini ada dari Jepang, Mbak. Ini ada dari Jepang, Mbak Rahman. Ini Muayyan ini kalau bisa mungkin ini Mas Muayyan ini. Oh iya. Mas Muayyan, apakah bisa bergabung? Silakan. Sebentar, Pak. Mohon maaf. Ini dari Jepang, Mbak. Ini pertukaran pelajar. Iya, nggak apa-apa. Dari manapun karena ini nanti kalau saya kan juga lagi kerjasama dengan University of South Carolina. Beliau itu juga mengumpulkan. Sohibul Muayyan mungkin bisa. Halo. Mohon maaf, Pak, tidak bisa mengikuti dari awal. Udah apa? Oh, oke. Ini masalah legenda, Mas Sohib. Iya. Tapi ya salam kenal.
Mas Muayyan. Panggil gimana? Nggak apa-apa ya, saya panggil Mas ya. Ya, saya sebetulnya dulu dari Bangkalan ya, saya Bangkalan. Tapi ya takdir membawa saya kemana-mana ya. Akhirnya ini nongkrong di Amerika ini ya belum mau pulang. Tapi nanti kalau lihat waktunya lah, nanti kapan-kapan ya pulang juga. Biasanya dulu kalau tidak ada corona saya itu tiap tahun gitu. Ya, karena tiap tahun dan kita biasa kok kalau orang Amerika itu kerja 9 bulan 3 bulannya vacation gitu. kita itu sampai punya pedoman begitu. Jadi kita kerja 9 bulan 3 bulannya vacation. Jadi saya itu maunya merancang 9 bulan ya supaya dapur ngebul gitu ya. Dapur ngebul gitu. Yang 3 bulannya kita jalan-jalan. Kalau saya malah jalan-jalannya ini ingin semacam berbagi pengalaman. Jadi kalau saya nanti itu datang ke Sumeneb, saya akan berbagi pengalaman dengan Sumeneb, akan berbagi dengan Pamekasan, ke Sampang, ke Bangkalan, nanti sampai ke situ Bondo, ya bisa keliling Jawa Timur. Jadi bisa saja saya itu 3 bulan nggak pernah di rumah malah. Karena ya ada sedikit tambahan, Pak. Ya, iya. Ada sedikit tambahan. Yang paling fenomenal mengenai masalah legenda setempat ini adalah kisahnya Joko Tule, Pak. Iya. Mengapa saya mengatakan Joko Tule? Joko Tule ini banyak mewariskan nama-nama tempat, tapi yang paling fenomenal ketika dia berperang melawan Sampu Tualang atau Sampu Pong. Atau ada yang mengatakan ini dengan Dempu Awang, Pak. Ternyata legenda Dempu Awang ini bukan hanya hidup di Madura, mulai Bangkalan sampai Sumeneb, tetapi di Rembang ternyata ada. Dempu Awang ini melawan Sunan Bonang. Nah, kemudian ada lagi di Ponorogo. Ini juga menggunakan nama ini, Pak. Kemudian lagi katanya beliau itu di Bali. Ada mengatakan bahwa Dempu Awang ini orang Bali. Ada yang mengatakan dari kerajaan Beling di luar Indonesia, ada yang mengatakan di Rembang, ada yang mengatakan dari Ponorogo. Filosofinya sama, bahwa orang dolim, bagaimanapun pintarnya, pasti kalah dengan orang yang baik. Jadi kalau di Madura itu tempat-tempatnya seperti begini, digambarkan mirip sekali dengan di Jawa, Pak. Mungkin ini akulturasi budaya antara Jawa dan Madura ini banyak yang satu hati terutama, Pak. Makanya seperti Pak Rahman ini menjadi mediatornya gitu. Jadi contoh begini, kata-kata perahunya bencar jadi bencaran. Kemudian ada yang jangkarnya itu terlempar, ternyata di Jawa ini terlempar di kota ini. Kalau di Madura terlempar di Socah. Nah, ini ternyata versi jangkarnya sama-sama menggunakan cemeti. Misalnya dulu yang namanya yang namanya Joko Tule itu kan senjatanya cemeti, Pak. Pecot itu, Pak. Itu melawan yang namanya Dempu Awang yang naik yang terbang itu ya. Perahunya bisa terbang. Nah, kemudian Joko Tule itu juga menggunakan kuda terbang. Mungkin kalau saya waktu kecil namanya kuda sembrani, tapi ini namanya Migareng. Yang sekarang ini tanggung-tanggung Pak Rahmat justru dijadikan lambang ikon Sumeneb. Nah ini kuda sembrani, ini si Migareng ini. Nah ini yang fenomenal betul. Jadi kayak Lesak, Joko Tule, Raden Segoro, nah ini memiliki dihubungkan dengan legenda-legenda itu, sekalipun mungkin ada hal yang tidak masuk akal. Tetapi bagaimana orang dulu misalnya pra-Islam atau awal-awal agama Islam itu masuk untuk menata sosial, menata katanya pranata bangsa alias adab asor, akhlak. Dengan demikian orang dulu kalau mungkin di Jawa menggunakan wayang, di Madura bisa menggunakan cerita legenda. Nah, semuanya saling melengkapi dan dua-duanya banyak persamaan, Pak. Benar-benar beda sekali. Itu, Pak. Tambahan sedikit. Iya. Kalau boleh ya menambah lagi, Pak. Saya minta contoh ya. Ya. Itu kan ada tadi sudah diberikan legenda gaib, legenda perseorangan, legenda setempat. Ya. Tapi yang mana yang ada lagi?
legenda setempat. Apa contoh legenda setempat? Ya, legenda Soca. setempat ini ya yang saya uraikan tadi nih, Pak. Jadi tempat itu dihubungkan dengan nama-nama tokoh ini. Misalnya Soca. Ketika Dewi Ratnadi bersama Joko Tulis suaminya pulang dari kerajaan Mojopahit mau mandi di kawasan Madura bagian barat, itu kemudian dikisahkan dalam legenda menancapkan tongkat milik Dewi Ratnadi sendiri, kemudian keluar air. Lalu Keluar air. ya ini Soca, Pak. Di tempat itu Oh. lalu diberi nama Soca. Jadi nama-nama dihubungkan dengan nama tempat. Oh, Soca ini artinya mata untuk bahasa Kromo Inggil, Pak. Kenapa tuh Soco. kan desa mata? Kalau Jawa kan Soco. Cuco. Di sana Soca. Jawa Soco. Iya. Kemudian Kemudian Soca. kemudian Madura sendiri, Pak. Madura sendiri dikaitkan dengan Raden Segoro. Artinya begini, Madura ini juga kalau dikaitkan dengan Raden Segoro juga mengandung seni sastra Kiroso. Banyak sekali, Pak. Ada artinya Matuara, artinya arah pojok, Matu. Kemudian yang kedua, Matuh nang tegel ra-ara, artinya Raden Segoro suka minum madu di tengah-tengah ladang. Jadi kata-kata itu ada lagi yang mengatakan lemah Mduro, tanah yang timbul pada waktu air surut. Ada yang mengatakan matuna segera, ada yang mengatakan matuna nagara. Nah ini adalah ilmu Keratabosa atau Kirotoboso dalam sastra Madura lama, sama dengan Kirotoboso di dalam bahasa Jawa. Padahal secara fakta sejarah, nama Madura itu adalah salah satu dari nama rasa yang dalam filsafat Hindu disebut satrasa. Ada 6 rasa, ada Tikto misalnya pahit, ada misalnya Kasaya itu tidak asin dan tidak tawar. Nah, Madura sendiri itu artinya manis, Pak. Jadi ternyata hasil penelitian secara topografi di India itu ada di India Timur atau bagian selatan itu ada daerah yang namanya Madura. Memang tekstur tanah dan iklimnya mirip dengan Madura ini, Pak. Mungkin itu bisa lebih diterima kalau kita baca di dalam lintas sejarah Madura. Seorang Profesor Min Rifai itu yang pernah membahas tentang itu di dalam bukunya Lintas Sejarah Madura. Jadi nama Madura adalah nama yang beda rasa, kemudian dihubungkan dengan keadaan, Pak. Memang di Madura itu jagungnya, walaupun kecil-kecil tapi manis, Pak. Kacangnya kecil-kecil tapi manis. Mangganya kecil-kecil tapi manis. Tidak kalah dengan daerah lain, kadang-kadang daerah lain besar-besar tapi kurang manis. Tetapi di Madura, apalagi Pak Rahman sudah pengalaman jadi orang Madura ini, sudah jadi jawara. Jawa Madura, Pak. Ini punya rasa tersendiri. Artinya begini, nangka yang ada di Madura ini tidak kalah manisnya dengan nangka Lumajang. Mangga di Madura ini tidak kalah manisnya dengan mangga Probolinggo. Kemudian kacang yang kecil-kecil ini rasanya legit, daging sapinya juga legit. Jadi memberi nama manis, saya pikir pasti ada maksud orang terdahulu. Karena orang luar cerdas, Pak. Itu kira-kira tanggapan saya. Iya. Ini luar biasa ya Pak Bustomi dan teman-teman semua. Ini memang harus dilanjutkan semua upaya mendokumentasikan. Kalau di Situbondo Pak Panakajaya itu sudah mempunyai produk-produk yang besar, Pak Bustomi. Nah tentu perlu minta bantuan teman-teman dan tim-timnya. Ini dokumentasi ini dilanjutkan. Jadi jangan berhenti. Itu masih ada. Saya kira juga saya sudah pesan-pesan kepada teman-teman di Situbondo. Itu syair-syair itu memang harus dikumpulkan. Syair-syair itu pada umumnya dulu masih banyak yang berbahasa Jawa kuno atau Jawa kuno. Suatu ketika Pak mungkin bisa kita bersama, Pak. Teman-teman, kalau Pak Rahman sedang datang ke Indonesia, teman-teman ini diundang, Pak. Bisa ngumpul, Pak. Bisa ngumpul dimanapun Pak Rahman, tepi pantai pun mungkin. Iya. Ini kan kita ini berbagi ya. Kadang-kadang saya ini juga ada teman Turki, kapan saya dikunjungi, ada teman Malaysia, kapan mampir sini. Jadi kalau saya itu chatting di Facebook, chatting di Instagram, itu
lucu-lucu. Yang ngechat itu ada dari Oman, kadang-kadang dari Korea, kadang-kadang saya dari Thailand. Jadi memang pernah saya itu membawa rombongan mahasiswa Indonesia ya, itu ke Thailand. Tapi kita pertama memang naik pesawat ya, pesawat. Iya. Setelah itu dari turun dari pesawat malah mundur, gerakannya mundur menuju Singapura. Wah, kita dari Singapura terus naik. Dari Singapura terus naik itu maksudnya ke atas gitu ya. Ke atas, kalau di peta itu kan ke atas. Ke peta itu. Jadi terus sepanjang itu Malaka itu ya. Kalau Malaka bukan Malaka ya. Malaysia itu kalau itu ya. Itu kan terus akhirnya nyebrang ke Thailand. Jadi di perbatasan antara Malaysia dengan Thailand itu mereka itu ngerti bahasa Melayu, bisa ngerti bahasa Indonesia, ngerti berbahasa Indonesia. Itulah kehebatan Melanesia itu ya, bahasa Melayu. Jadi itu sampai merembet ke sana, karena itu sampai pemerintah Arab Saudi itu kalau mencetak Al-Quran diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bukan bahasa mana lagi. Jadi kita beruntung ya, kita punya bahasa Indonesia itu yang punya pengaruh yang besar. Sekarang ini menjadi bahasa ASEAN ya. Nah, mestinya sebentar lagi akan menjadi bahasa dunia. Ini kalau kita ini benar serius, kalau kita serius bahwa bahasa Indonesia itu bahasa yang paling gampang dipelajari. Orang Amerika masuk Indonesia 3 bulan sudah ngomong. Bisa pinter bahasa Indonesia. Jadi tidak sulit. Nah, kenapa bahasa Jawa itu sulit? Kenapa bahasa Madura itu sulit? Kenapa bahasa Sunda itu sulit? Karena bahasa-bahasa daerah ini ada level-levelnya itu. Ya, ada levelnya. Ada. Ya, belajar hanya bicara kamu saja kok sampainya. Mulai dari saya sampean panjenengan. Ada 26 Pak bahasanya kamu. Lah iya. Tapi itu nggak apa-apa bahwa bahasa itu setiap kata itu mempunyai penempatan masing-masing ya, penempatan masing-masing. Ya ini sambil jalan-jalan dan diskusi seperti ini. Saya ini tetap ya walaupun sudah seperti ini, saya itu masih tetap mengoleksi. Kalau yang sudah diupload di University of Iowa itu kan 30 cerita rakyat itu ya. Itu dalam 3 bahasa. 3 bahasa ya, Madura, bahasa Indonesia, terus bahasa Inggris. Cuma nanti kalau yang melihat itu orang Perancis berubah jadi bahasa Perancis, gitu loh. Kalau yang melihat itu orang Spanyol berubah menjadi bahasa Spanyol. Jadi sebetulnya ada keuntungan. Jadi cerita rakyat Madura ini sudah hampir dibaca ke seluruh dunia. Kalau ingin tahu satu cerita rakyat saja, itu yang sudah saya lihat itu viewernya itu sudah sampai 58.000. Gitu. Padahal tuh videonya itu bisa 25 menit. Ya, 20 menit. Itu Pak, yang paling banyak itu Pak Hasan Sastra. Bahasa mana, Pak? Pak Hasan Sastra, almarhum. Pak Hasan Sastra, almarhum dari Bangkalan. Iya, kenal Pak, saya akrab dulu dengan Pak. Iya. Yang nomor 2 itu adalah, yang dekat itu adalah yang dari Sumeneb, dia juga sudah senior karena sudah 78 beliau itu ya. Usianya. Itu Pak dari Sumeneb, saya lupa saya. Kemudian yang ketiga ada yang ketiga dari Brunei itu dari Brunei Pak Abdurrahman. Tapi tidak banyak Pak Abdurrahman, itu hanya dua cerita Pak. 2 cerita. Tapi Pak kira-kira itu berapa? 60%. 60% itu memang bahasa Sastra. Ya. Kemudian yang kedua yang nah ini baru 3. Kemudian ada cerita-cerita rakyat yang saya koleksi itu ada yang dicetak buku. Nah teman-teman tolong dibeli dong itu. Padahal cuma 25.000 per buku. 25.000 per buku, dan itu kalau mau beli digital sudah masuk di handphonenya.
Cuma kita ya harus ada etis ya. Iya, Pak. Jangan kalau sudah beli digital terus di forward ke temannya. Ya? Ini kan bangkrut ini penerbitnya. Penerbitnya bangkrut. Nah, inilah apa digital itu di satu sisi memang bagus ya, tapi di satu sisi kadang-kadang malapetaka. Mass media di satu sisi bagus, coba saja. Itu yang namanya itu fakta atau hoax, itu kebencian. Kita ini sesaudara. Seluruh dunia ini sebetulnya sesaudara. Kenapa? Kalau nggak mau jujur saja, kita ini adalah anak keturunan Adam dan Hawa. Iya kan? Jujur saja. Terus, loh Pak, itu kan orang Malaysia. Loh, saya kan orang Indonesia. Nah, ya itu ya saudara kita juga kalau saya bilang. Saya itu malah seluruh dunia ini saya anggap saudara saya. Jadi malah hati saya ini malah enak. Lebih tenteram begitu daripada apa? Nah ini menerjemahkan ukhuwah Islamiyah. Nah, ini orang Islam itu malah menerjemahkan ukhuwah Islamiyah itu apa? Oh, saudara Muslim yang sesama Muslim. Oh, itu cuma istilah saja. Istilah saja. Jadi yang dikatakan Islami itu ya secara Islam itu secara persaudaraan, secara damai. Kita itu mencintai manusia. Jadi coba, belum minallah, ya, belum minannas. Sebetulnya bukan hanya gitu. Ada Habib Husain itu mengusulkan lagi, belum lingkungan. Iya. Jadi seluruh manusia di bumi, nah ya, seluruh manusia di alam bumi ini harus mencintai. Nomor satu mesti cintai Allah ya. Kemudian mencintai sesama manusia dan lingkungannya, termasuk binatang, tumbuhan, tanah. Itu jangan kalau minyaknya digali, batu baranya semuanya menggunakan lalu dihabiskan, itu tidak mencintai. Makanya ini gini, ini sudah hukuman bagi kita semua. Climate change. Kalau ini cuma umurnya 50 tahun. Kalau dalam 50 tahun kita nggak berhasil, out. Jadi tidak ada lagi kehidupan di bumi. Makanya kan orang Amerika sudah siap-siap itu pindah ke Mars. Memang dulu Pak, ya kalau saya waktu mengaji, kiai-kiai itu mendidik, artinya bukan hanya sekedar ukhuwah Islamiyah, ini sama Islam ada ukhuwah watoniyah, yaitu rasa persaudaraan sesama warga negara, ada ukhuwah besariyah, itu persaudaraan manusia sedunia, tidak membedakan agama, suku, negara, pokoknya itu menembus batas Pak. Sehingga hablum itu selain hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alamin. Nah inilah. Ya, minal alamin itulah yang tadi itu lingkungan tadi. Iya Pak. Termasuk bagaimana kita mencintai sesama umat. Jadi umat ini umat manusia, seluruh dunia ini saudara kita. Saudara. Kita tidak ada permusuhan, tuh nggak ada. Dan cuma kadang-kadang kita itu ada batas-batas negara, konflik sedikit, terus mass media ditambah-tambahin. Ya, mass media karena sekarang ini setiap handphone itu bisa memberikan komen ya. Tapi terima kasih Mas Yajan ya. Tadi kalau dari segi bahasa tadi yang hijau itu kemarin dari Mas Adrian Pawitra. Eju. Ya. Jadi ada sinonim di belakang. Ya, eju. Kalau di Jawa kan ada gedang hijau. Hijau ya sama maknanya. Gedang eju ya. Gedang eju. Nah, tapi ya nggak apa-apa, ini adalah pengayaan semua ya. Jadi berbagai seperti ini kan kita mesti ada gangguan sana, gangguan sini, gangguan mic, gangguan sound system, gangguan sinyal, gangguan sinyal.
Saya kadang-kadang kan kalau dengan tempo hari dengan Mas Panakajaya pada saat itu kadang-kadang kok sudah kita rancang persis waktunya, kurang 3 jam lupa, ya 3 jam lupa. Ada acara yang bersamaan. Nah, tapi seperti itulah mengapa kami sebagai penyelenggara ini sampai mengerahkan di 2 lokasi pengaman gitu ya. Surabaya dengan Kamal. Jadi saya menyiapkan begitu. Jadi acara seperti ini hari Sabtu ini kalau teman-teman mau gabung ya. Nanti ini kan pagi ya. Nanti maghrib. Kalau mau ikut itu narasumbernya anak saya sendiri. Dia saya bawa ke Amerika umur 5 tahun. Saya bawa ke Amerika 5 tahun. Bayangkan dari Madura masih digendong. Umur 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Dibawa ke Pamulang. Baru sekarang umur berapa? Ya, sekarang kelahiran 89 ya. Kelahiran 89. Sudah 32 ya, 32. 32, Pak. Ya, tapi ya ini alhamdulillah ini anugerah dari Allah, jadi titipan dari Allah. Ini ada bukti-bukti kenapa anak-anak yang dididik di Amerika itu kok jadi potensial banget. Ternyata ya karena di Amerika itu sekolahnya santai-santai saja, tidak ada stres. Tidak gawat, Pak ya. Jadi kreatifnya itu memang dibangun, kasih sayang dibangun. Jadi nanti itu memang saya sendiri akan mewawancarai ya, seperti anak dengan bapak ya kan. Nanti jadi asik. Asiknya kan kadang-kadang saya yang lupa, dia yang ingat. Kadang-kadang ingatan itu saya ingatan kuat sekali sampai detail. Jadi inilah mengapa nanti teman-teman ini kalau mau mengikuti ini bukan soal apa-apa. Kita itu berbagi. Kenapa ini? Kok ini orang itu harus berkasih sayang, menyayangi semuanya. Jadi kita itu kalau menyayangi mau memberi gitu ya. Jangan masih tanya kamu, oh ini kulitnya berbeda, ini agamanya berbeda, ini bangsanya berbeda. Enggak ada, sebetulnya enggak ada. Bahkan agama itu enggak pernah itu mengajarkan membedakan gitu, itu enggak ada. Betul. Sudah saling kenal mengenal. Kita arofu, Pak. Nah, kita kalau kadang-kadang kalau melalui mas media. Waduh, yang satunya mengupload ini, satunya jelek-jelekin sana. Ya, kita jadi kalau orang ngelus dodo. Ngelus kalau orang Jawa bilangnya ngelus dodo gitu ya. Kita prihatin. Ya, prihatin. Dengan ini adalah saya anggap kemerosotan. Dulu tidak demikian. Kita itu tidak seperti ini. Dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit tersinggung, marah. Jadi ya sudah. Dari luar memang budayanya beda, agak keras sedikit, nah suaranya nada ini. Yang biarin saja, memang suara keras itu diadakan pada lingkungan. Kalau di tempat aslinya itu adalah tempatnya ramai sekali, ngomong pelan-pelan itu nggak dengar. Jadi ngomongnya keras. Lalu ngumpul dengan kita, suaranya kok keras, padahal saya dengar, ngapain kamu teriak-teriak? Ini apa? Jadi ini perbedaan culture, perbedaan budaya. Marilah kita juga menghargai gitu. Jadi tidak ada semuanya itu terbaik di dunia itu nggak ada ya. Tidak ada. Saling melengkapi, Pak. Saling melengkapi. Nah, disinilah maka teman-teman saudara-saudara semua, kita itu jangan membatasi pergaulan. Pergaulan makin banyak bergaul, makin banyak teman, makin banyak saudara, insya Allah makin banyak rezeki, makin banyak pengetahuan. Makin cerdas, Pak. Insya Allah ya. Jadi saya kira gitu. Jadi nanti malam saya ajak teman-teman semua untuk mengikuti podcast dan itu berlanjut setelah judulnya nanti adalah misalnya masa kecil
sekolah di Amerika dan di Indonesia. Masa indah sekolah di Amerika dan di Indonesia. Jadi mungkin sementara itu saja judulnya. Setelah itu dilanjutkan pendidikan sains untuk yang handal untuk Indonesia. Jadi ini sudah saya merancangnya ini bagaimana Indonesia itu nantinya itu memang benar-benar super power. Tapi bukan super power dikit-dikit kebom dikit-dikit ini enggak. Tapi ininya juga super power hebat. Jadi insya Allah kita ini memimpin dunia. Insya Allah. Kita sudah melihat tokoh-tokoh Indonesia kita sudah bahwa kita itu berjiwa terbuka, kita mau memperbaiki bangsa ini, kita mau memperbaiki semua suku yang ada di Republik ini. Makanya kan saya tawarkan, mari teman-teman Sunda, mari teman-teman Minang, kalau ada yang mari bergabung dengan kami. Kami akan membuatkan podcast kita khusus. Nggak apa-apa, ya, yang dari Amerika ini, tapi ya ini karena saya sudah merasa beruntung. Saya menghabiskan uang Republik banyak sekali. Jadi saya beruntung sekali termasuk dan yang beruntung lagi ya anak-anak saya. Anak-anak saya bisa mengikuti saya paling nggak 7 tahun. Ada satu anak yang sampai sekarang sudah nggak balik ke Indonesia. Nggak balik ke Indonesia. Tapi nggak apa-apa. Semua itu hanya cerita tapi itu kita ambil yang positif-positifnya. Kita ambil yang positif-positif. Kalau nanti ini anak saya, nanti insya Allah akan saya ada cucu saya yang sebentar lagi akan ke Washington DC. Ke Washington DC. Kenapa? Ya untuk itu bagi negara bagian mana, Pak? Semoga bisa di negara bagian mana, mengikuti saya di Iowa. Jejak-jejaknya. Kita mau ya nanti karena kebetulan cucu saya ini adalah mirip wartawan. Karena karyanya bagus, kayaknya akan dikirim sebagai ke tingkat yang lebih federal. Jadi itu yang dan cucu saya yang laki-laki lain ini ahli IT, jadi ngurusi cyber security. Jadi waktu SMP sudah kuliah, Pak. Dua cucu saya itu waktu SMP sudah kuliah. Ini kan anugerah. Ini dari mana? Waktu SMP sudah bisa kuliah ini ya sudah kayaknya nggak mikir saya sendiri yang kakeknya apa kok gimana sudah tenang aja apa guru saya kok kalau saya tanya kok nggak bisa tenang aja apa kamu itu merasa SMP saja kenapa kamu itu sudah otakmu ini sudah perguruan tinggi jadi pertanyaan ini bukan pertanyaan SMP terus kalau guru saya nggak tanya ke profesormu. Kalau profesor itu repot, tanya ke grandpamu. Jadi pernah begitu, terus akhirnya sudah dalam waktu 3 jam di kamarmu akan saya siapkan 6 atau 7 set buku fisika universitas. Itu buku untuk profesor yang saya berikan untuk anak SMP. Buku fisika untuk profesor. Jadi sudah saya berikan. Itu tapi kan apa begitu nggak usah pegang aja sudah ngerti kamu jadi Pak ya basic dari basic potensinya memang di situ tinggal mengembangkan. Iya inilah kita itu kenapa kalau ada anak-anak nakal ada anak-anak yang macam-macam ya itu kayaknya kelebihan potensi. Jadi kalau seringkali kalau dulu saya itu seringkali tidak sependapat. Anak-anak yang seperti itu dihukum. Nah, kita baiknya jangan karena itu adalah kelebihan potensi kita harus salurkan. Kalau kayaknya ninju kayaknya harus dilatih tinju sekali ya. Kalau sepak bola atau silat atau apa, ibu-ibu, bapak-bapak kita ada keterbatasan waktu ya. Jadi nanti ini ide-idenya bagus sekali. Mas Wayan, Mas Panakajaya dan sudah mulai latul tadi juga Mas Rispandi ada kesulitan teknis dan lain-lain. Tapi ini semua nanti akan diperbaiki ya. Bahwa nanti kalau mau podcast misalnya saja lingkungan itu harus jangan pada waktu tukang bekerja atau apa. Jadi itu gimana caranya nggak apa-apa kan handphonenya bisa dibawa pergi. Handphonenya itu bisa dibawa pergi. Tidak perlu di rumah.
Kalau di rumah lagi ada pekerjaan atau rame-rame, itu bisa kita itu podcast itu bisa kita lakukan di mana-mana. Jadi itu yang Didit, yang Surabaya itu, yang ngatur master room-nya Surabaya itu mematikan, menyalakan mic, kadang-kadang kan mic-nya nyala, kenapa? Nggak sengaja. Jadi ada peserta gitu ya, nggak sengaja, tapi itu bisa di-lock, mic itu dimatikan dari Surabaya, itu yang namanya master room. Jadi ada etika begitu itu. Jadi kita itu harus termasuk ketepatan waktu. Nah kalau ini kan agak longgar, saya nggak tabrakan. Tapi nanti mepet. Loh kenapa kok mepet? Ya bisanya cuma Sabtu malam. Aduh, Sabtu malamnya sudah ada Pak Mujadi jam 7. Jam 6 saya bilang gitu. Loh, kalau jam 6 kan masih sholat maghrib, ya sudah kamu sholat saja sambil ini kan kita isi. Karena Jawa Timur dengan Jawa Barat kan ada beda itu. Waktu sholat itu kan ada beda kira-kira itu ya, 20 menit atau berapa. Jadi itu ada waktu 15 menit kita bisa main di CV-nya, di foto-foto, di lain-lain untuk menceritakan. Saya kira gitu saja. Terima kasih Pak Bustami, terima kasih pada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya yang sudah hadir memberikan semangat ini. Insya Allah kita akan sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak.